Kalau MH670 kemarin kerasa kemahalan, jangan khawatir karena Cooler Master punya gaming headset yang lebih murah daripada MH670, yaitu Cooler Master MH630. Meskipun murah, headset ini menawarkan sesuatu yang menarik banget. Jadi kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat box, manual book, headset, mikrofon, kabel jack, splitter, dan carrying pouch. Karena gue udah nyebutin kata murah tadi, jadi gue mau kasih tahu harganya dulu. Dimana si MH630 ini harganya di Rp711.000. Kalau kita ngeliat dari harganya, kelasnya ini masih di atasnya Cooler Master CH321, tapi masih di bawahnya Cooler Master MH650 dan MH670. Meskipun kelasnya di bawah MH650 dan MH670, tapi MH630 ini masih tetap masuk ke keluarga 600 seriesnya Cooler Master. Dapat dengan mudah kita kenali lewat desainnya juga yang memang mirip dengan MH650 dan MH670, namun ada beberapa penyesuaian mengikuti dengan harganya. Contoh, pada bagian body drivernya MH630 ini hanya menggunakan aksen ring ungu yang nggak nyala-nyala, sedangkan di MH650 itu nyala-nyala. Terus kenapa di MH670 nggak nyala-nyala? Karena itu wireless pak, biar hemat baterai. Kemudian pada bagian paddingnya juga beda dengan seri yang di atasnya, yaitu MH670, di mana MH630 ini headband padnya menggunakan bahan fabric. Begitupun dengan earpadnya yang juga menggunakan bahan fabric, tapi nggak sepenuhnya fabric karena pada bagian dalamnya ini ada sentuhan kulit-kulitannya dikit. Mungkin ini berguna untuk tetap menjaga isolasi agar nggak bocor-bocor amat, dan memang itu yang terjadi. Sejujurnya gue belum pernah nyobain si Cooler Master MH650, cuma kalau gue ngeliat dari gambarnya, bahan padnya itu kayaknya sama dengan si MH630, yaitu menggunakan fabric, entah itu di headbandnya ataupun di earpadnya. Sedangkan si MH670 itu udah menggunakan bahan kulit-kulitan full dari headband sampai ke earpadnya. Dan di sini mungkin agak mendeskripsikan bahwa mungkin production cost-nya untuk bahan fabric ini lebih murah daripada bahan kulit. Karena 670 kan bisa dibilang top of the line-nya 600 series dari Cooler Master yang dikasih bahan kulit. Sedangkan yang di bawah-bawahnya nih masih pakai bahan fabric, meskipun di bagian dalamnya ada kulitnya dikit. Dan di sini ngomongin masalah kulit sama fabric, mungkin muncul pertanyaan, mendingan mana sih, lebih enak fabric atau kulit? Sebenarnya dua-duanya itu punya plus minus cuy. Dan kata kuncinya bisa gue bilang dari fabric sama kulit ini ada di kenyamanan sama isolasi. Jadi untuk yang bahan fabric itu enak banget dipakai lama karena pori-porinya gede, jadi nggak gampang gerah. Tapi isolasinya biasanya lebih payah daripada yang bahannya kulit. Sedangkan yang bahan kulit ya kebalikannya, isolasinya bagus tapi ya lumayan pengap kalau dipakai lama. Jadi meskipun MH630 ini menggunakan fabric bukan kulit ya, gue sih masih tetap oke banget karena justru ini enak banget untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Masih berhubungan dengan kenyamanan, MH630 ini memiliki berat di sekitar 270 gram, yang mana itu termasuk ringan, boleh lah ya dibilang ringan, untuk sebuah wired gaming headset. Ditambah lagi clampingnya ini cukup ngelus, mirip sama MH670 yang bikin makin nyaman lagi untuk dipakai berlama-lama. Belum sampai di situ, adjusternya MH630 ini juga lengkap banget. Ada high adjuster pastinya, terus dia bisa swivel ke depan, ke belakang, dan juga bisa in-out. Gue paling demen gaming headset yang banyak adjusternya gini. Karena semakin banyak adjuster, headsetnya bakal semakin mudah untuk fit perfectly dengan berbagai macam bentuk kepala. Jadi untuk urusan kenyamanan, MH630 ini salah satu yang terbaik yang pernah gue coba. Kemudian pada bagian bawah samping kanannya polos, tidak ada apapun. Sedangkan pada bagian kirinya terdapat dial volume, mute microphone, port jack audio 3,5 mm dengan twist lock, dan port mikrofon yang udah ada penutup karetnya. Halo, tes 1 2 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Cooler Master MH630. Di sini gua ngerekam pakai MacBook gua menggunakan aplikasi Voice Memo, yaitu aplikasi bawaan dari macOS-nya sendiri. Dan untuk settingan-settingannya gue cuman pakai recording volume doang di 50%, tapi nggak ngotak-ngatik settingan yang lainnya. Jadi ini bisa dibilang mentah banget. Dan suaranya ini udah bagus banget sih. Pengucapan dari gua di pick up dengan baik. Jadi pas didengerin itu benar-benar jelas apa yang gua ucapkan. Benar-benar juara ini mikrofonnya. Mungkin kalian masih bisa mendengarkan noise kayak dari nafas gua, tapi itu menurutku wajar karena dia nggak ada windshieldnya, dan ini adalah mikrofon yang ada di headset gaming, bukan mikrofon yang di studio buat recording yang lengkap banget tuh peralatannya, banyak kabel, bukan yang kayak gitu cuy. Jadi menurut gua itu masih wajar lah terjadi untuk di sebuah headset gaming ya. Overall ini juara mikrofonnya, top. Good job Cooler Master.
Di sini ada satu hal yang gue sendiri bingung, ini sebenarnya plus atau minus ya. Mungkin lebih ke tergantung siapa yang pakai sih. Jadi kabelnya MH630 ini pendek banget, mungkin sekitar 1,5 meteran doang. Kalau kalian mau tech spec-nya silahkan cek website aja. Gue soalnya nggak hafal dan emang nggak gue baca terlalu banyak tech spec-nya. Yang jelas ini by pengalaman gue, kalau dicolokin di PC ini kependekan. Karena di back panel itu bakalan kena sama kabel mouse, tapi kalau di bagian front panel itu kena sama tangan gue. Jadi benar-benar ya merepotkan untuk dipakai di PC. Sebenarnya kalau agak ditarik sih atau di routing kemana sedikit ya nggak kena tangan bisa, cuman estetiknya mengganggu aja. Jadi ada kabel kayak gitu kayak tali jemuran sih. Mungkin harus pakai extension biar lebih rapi lagi, bisa di routing ke sana kemari. Tapi plusnya adalah buat kalian yang pakai MH630 di HP ataupun di laptop, ini enak banget karena kabelnya tuh pendek. Biasanya kalau pakai gaming headset yang biasanya untuk PC oriented kan kabelnya tuh panjang-panjang banget. Itu repot banget kalau dipakai di HP ataupun di laptop. Jadi ya tergantung sih sebenarnya siapa yang pakai. By the way, kabelnya ini udah sleeving atau braided yang kualitasnya bagus dan pasti lumayan berisik kalau gesekan sama baju. Typical braided audio cable ya gini sih. Dan untuk ujung kabelnya menggunakan jack 3,5 mm TRRS, makanya dapat splitter juga pada kelengkapannya tadi. Overall untuk desainnya gue suka banget karena keren, simple, elegan. Bahkan meskipun ada branding gaming pada headset ini, gue rasa buat dibawa-bawa keluar nggak kelihatan gameris sama sekali. Apalagi dapat carrying pouch dan mikrofonnya bisa dilepas. Kemudian untuk build quality-nya juga bagus sih, plastik-plastiknya kerasa rapi, solid, premium. Meskipun again gue temuin headbandnya ini terlalu fleksi, tapi nggak apa-apa toh body drivernya ini nggak seberat MH670. Dan bagusnya di sini adjusternya nggak sengelus MH670. Ya mungkin karena MH630 ini lebih ringan juga. Nah sekarang ke sound quality. Gue rasa karakter suaranya ini mirip dengan MH670 dari banyak sisi. Bassnya ini nggak gede-gede amat, tapi itu bagus, jadi nggak nutupin frekuensi lain. Dan meskipun begitu masih nikmat untuk mendengarkan suara ledakan-ledakan dalam game ataupun film. Terus untuk mid dan treble-nya juga bagus, terdengar jelas dan clear juga. Serta untuk stagingnya ini luas banget sih. Surroundingnya itu enak banget pas dipakai main game ataupun nonton film. Berasa banget jauh dekatnya dan pinpointnya juga akurat cuy. Meskipun begitu MH630 masih nggak all-rounder di telinga gua untuk dengerin musik. Karena nggak semua genre bisa gua nikmatin. By the way, masalah all-rounder ini gua pakai pakem dari headphone monitoring, jadi wajar sih ya. Overall memang suaranya ditunjukkan untuk gaming, bener-bener enak cuy, apalagi FPS. Berakhir sudah reviewnya dan kesimpulannya, good game well play Cooler Master. Untuk 700 ribuan headset ini bener-bener worth it, bahkan jauh di atas ekspektasi gua. Cooler Master benar-benar memperhatikan 3 poin penting untuk sebuah gaming headset melalui MH630 ini, yaitu kenyamanan, sound quality, dan microphone quality. Lewat MH630-nya, Cooler Master seolah bilang, gini nih cara bikin gaming headset yang bagus. Oh ya, sebelum videonya gue tutup, barangkali kalian lagi bingung nih milih-milih headsetnya Cooler Master, mendingan yang mana sih? Jadi sebenarnya baru 3 biji yang pernah gue coba, yaitu MH630, MH670, dan MH751. Di sini simpel aja kayak gini ya, yang dijual oleh MH630 adalah harga yang paling terjangkau dan dia yang paling nyaman menurut gue. Jadi kalau kalian seorang full time PC gamer yang main gamenya itu lama banget, mendingan pakai si 630 ini. Terus kalau kalian pengen cari yang portable, yang nggak mikirin kabel, ambil si 670 karena itu poin yang dijual oleh si 670. Tapi kalau kalian pengen cari yang all-rounder, enak untuk diajak dengerin musik, untuk diajak nonton film, untuk ngedit juga bahkan, ngambil si 751. Karena 751 itu suaranya yang paling flat, jadi menurutku paling oke untuk diajak all-rounder. Meskipun sebenarnya ketiga-tiganya yang pernah gue coba nggak ada yang mengecewakan karena kenyamanannya enak semua, sound quality juga bagus semua, dan microphone quality-nya juga bagus semua. Cuman masing-masing tuh ada poin plus-plusnya yang diunggulkan untuk kepentingan tertentu atau untuk target tertentu. Tapi balik lagi sebenarnya tergantung selera dan tergantung preferensi kalian masing-masing karena ini cuma saran doang. Bisa dijadikan referensi tapi nggak bisa dijadikan patokan yang pasti. Jadi gitu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.